"Putrimu menghantuiku," katanya kepada Caroline yang merupakan ibu dari Carrie Ann Jopek. Dia adalah seorang laki-laki yang menyerahkan diri setelah 30 tahun dihantui korbannya, George Ferreira. Laki-laki berumur 50 tahun tiba-tiba mutusin untuk membuat pengakuan kalau dia udah ngebunuh seorang gadis 33 tahun yang lalu. Alasannya karena dia ngerasa udah nggak betah dihantui terus-menerus sama arwah korbannya. George sering banget diteror lewat mimpi. Ia diminta untuk bertanggung jawab. Kalau George ini lagi duduk di teras rumahnya, tiba-tiba muncul si korban dengan raut wajah merah. Lehernya patah, terus berteriak ke arah George. George pernah terbangun di tengah malam gara-gara mimpi buruknya. Tapi pas dia melek, justru itu lebih horor lagi. Dia melihat korban itu merangkak di plafon kamar tidurnya dan nengok ke arah George dengan kepala terbalik. Ketemu lagi sama gue Hasya di segmen Mbak Mi, bahas kisah mistis. Nah, korbannya ini bernama Carrie Ann Jopek, gadis berumur 14 tahun. Dia menghilang sejak 16 Maret 1982 dan kemudian baru ditemukan mayatnya 17 bulan pasca dia menghilang. Dia dikubur di bawah teras rumahnya. Di hari menghilang, Carrie Ann diskors dari sekolah. Dia pergi ke rumah temannya, Robin Matt, yang lagi ngadain pesta. Tapi sampai malam, Carrie ini nggak pulang-pulang. Nah, nyokapnya ini dapat info kalau Carrie ini ada di rumahnya Robin. Tapi pas dia nyampe, Robin bilang, "Tadi Carrie ada di sini kok tante, cuma nggak tahu ya sekarang kemana." Besoknya, Caroline ini lapor ke polisi soal orang yang hilang. Dan polisi tuh nggak terlalu nanggepin sampai udah beberapa minggu dan masih belum ada kabar lagi dari si Carrie ini. Baru setelah itu, polisi pun mulai turun tangan untuk memeriksa beberapa orang, termasuk bokap kandungnya yang udah lama nggak tinggal bareng. Tapi waktu itu tetap aja nggak ada clue sama sekali. Sampai tiba waktu di bulan September 1983. Waktu itu, teras belakang rumahnya Robin ini direnovasi. Mereka gali tanah dan kemudian menemukan mayat Carrie Ann yang udah membusuk. Johnny Man, kakaknya Rodi ini, langsung menangis dan muntah waktu lihat mayat di situ. 4 hari kemudian, forensik ini mastiin kalau mayat itu beneran si Carrie Ann dari giginya. Sebenarnya nyokapnya udah yakin sih kalau itu mayat dari Carrie Ann, ngelihat dari jaket yang dia pakai. Hasil pemeriksaan forensik mencatat kalau Carrie Ann ini meninggal karena pendarahan dalam di kepalanya dan kemudian tulang lehernya patah. Ada atau enggak kekerasan seksual di badannya itu masih belum ketahuan karena tubuhnya udah membusuk. Nah, di hari yang sama forensik ngasih kepastian soal identitas mayat itu dan ternyata benar kalau itu adalah Carrie Ann. Waktu itu ada seorang warga yang melihat remaja cowok yang nangis berdiri sambil angkat tangannya di sebelah lubang ditemukan mayat Carrie Ann ini. Remaja 17 tahun inilah yang bernama George Ferreira. Tapi waktu itu George tuh bilang ke polisi kalau dia itu cuma sedih aja karena dia itu kenal banget sama Carrie dan nggak tahu apa-apa soal pembunuhan itu. Makanya dia itu dilepas. Nah, sedangkan teman-temannya dia itu masih suka nengokin bokapnya dia, si Caroline dan juga George ini. Kalau kata adiknya, Carrie yang waktu itu umur 9 tahun, George itu sering mampir ke rumah si Carrie, bahkan duduk bersama, makan bersama, dan orang tuanya udah nganggap si George ini seperti anaknya sendiri. 33 tahun kemudian, di tanggal 1 Oktober 2015, George ini akhirnya nelpon istrinya yang lagi proses cerai sama dia. George itu cerita kalau dia itu ngebunuh Carrie Ann ini. Istrinya waktu itu kaget dan langsung nelpon kantor polisi. Waktu itu, selain dia itu ngaku kepada istrinya dan nelpon ke hotline konseling krisis, dia itu juga melakukan pengakuan kepada stasiun televisi dan juga stasiun berita. Waktu itu polisi juga bingung, ini kasus yang mana lagi? Karena udah lama banget kan, makanya mereka nggak langsung nangkep si George ini. 2 hari setelah itu, akhirnya George udah nggak betah lagi dan akhirnya George ini langsung mendatangi kantor polisi dan menyerahkan diri, "Ayo tangkap saya," gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi bagaimana sih kok bisa George ini membunuh si Carrie. Waktu itu George ini ketemu sama Carrie pas lagi pesta di rumahnya Robin. Nah, George ini lagi dipengaruhi oleh alkohol sama obat yang berat. Nah, disitulah mereka kenalan dan mereka ngajak ke basement. Tahu lah ya mau ngapain. George ini ngajak si Carrie ke basement. Nah, awalnya Carrie itu setuju, tapi di tengah perjalanan Carrie tuh mikir kayaknya ini bukan ide yang bagus. Karena George ini udah kepalang tanggung dan udah kepintut gitu sama kecantikan si Carrie ini. Akhirnya George itu menolak. Dan juga dia itu mendorong, "Ayo kamu gak boleh menolak ini, kamu harus ikut." Akhirnya si Carrie Ann ini jatuh dari tangga karena didorong oleh si George ini. Nah, waktu itu George pikir kalau si Carrie ini cuma pingsan. Akhirnya dia menyeret si Carrie ke tangga dan ditiduri di lantai. Aduh, dia tuh bilang, "Aduh, ini kesempatan bagus nih." Dan dia bilang sama Carrie nih, "Lo memang gadis yang cantik ya." Mulai meraba-raba tubuh si Carrie. Tapi setelah itu George panik.
Carrie kok gak ada respon apa-apa ya? Akhirnya dia sadar kalau ternyata Carrie ini bukan pingsan tapi meninggal. Akhirnya George ini memutuskan buat ngilangin jejaknya. Akhirnya dia itu menyeret tubuh si Carrie Ann lewat pintu basement dan mulai menggali tanah di teras belakang rumahnya sedalam 50 cm doang. Akhirnya dia kubur mayatnya di situ tuh. Nah, abis itu George itu sempat balik untuk numpukin tanah yang lebih banyak karena waktu itu rambutnya si Carrie ini masih kelihatan. Akhirnya si George ini menyerahkan diri setelah 30 tahun dihantui korbannya. Waduh, gimana mentalnya, gimana rusaknya mentalnya dia dan juga halusinasinya dia. Karena dia tuh udah dihantui secara terus-menerus oleh si Carrie Ann ini. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat banget. Berdasarkan pengakuan Josh nih, akhirnya Josh itu dijatuhkan tuduhan pembunuhan tingkat 2. Kalau nggak salah, itu pembunuhan secara tiba-tiba atau tidak terencana. Cuma karena nggak ada bukti fisik yang mendukung, susah juga gitu kan untuk diproses ke pengadilan. Lucunya nih, si Josh ini udah nggak pengen ribet-ribet, dia tuh pengen cepet selesai kasusnya gitu. Akhirnya dia itu setuju sama perubahan tuduhan yang tadinya pembunuhan tingkat 2 jadi tuduhan percobaan pemerkosaan dan dihukum selama maksimal 7 tahun penjara. Nah, kalau menurut lu, hukuman yang diterima Josh ini setimpal nggak dengan apa yang diterima Carrie Ann ini? Tulis di kolom komen ya, kita diskusi. Kalau menurut gua nih, Josh ini selalu dihantui bukan karena korbannya menghantui beneran sih, tapi karena halusinasi dia serta rasa iba yang ada dalam dirinya. Karena itulah menyebabkan halusinasi tingkat yang akut, sehingga dia itu merasa selalu dihantui oleh korbannya. Oke guys, itu dulu cerita yang bisa gua bawain pada video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. See you!